Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mama, mamis, ummahat, bunda, semuanya sehat ya? Ya, semoga semuanya sehat walafiat. Hari ini aku mau cerita tentang gimana caranya aku memilih sekolah pertama untuk anakku. Jadi dulu itu aku bener-bener ngeblank, gak tahu harus gimana untuk memilih sekolah buat anakku. Akhirnya aku cerita dengan beberapa teman yang udah berpengalaman yang menyekolahkan anaknya di TK. Ada temanku yang berganti-ganti TK, ada yang udah deh gak usah TK aja, ada juga yang anaknya ada dua tapi di sekolah berbeda. Nah, berangkat dari sana aku mulai menggali-gali tentang gimana sih caranya milih sekolah pertama buat anak gitu kan. Nah, jadi aku mau berbagi dulu sedikit pengalaman teman-teman aku yang mau masukin anaknya ke TK. Jadi ada tuh teman aku yang daftarin dia ke sebuah TK. Pokoknya dia pilih menurut dia yang terbaik untuk anaknya. Terus dia ajak tuh anaknya trial kan. Ada untuk beberapa hari yang bisa buat anaknya datang ke sekolah untuk trial. Saat itu belum masa pandemi sih. Jadi dia datang ke sekolah, anaknya happy, seneng, pengen sekolah, mau ditanya mau, happy gitu kan. Oke, akhirnya dia daftar, dibayar segala macam untuk seragam, nana. Oke, kemudian tibalah hari dia bener-bener harus sekolah gitu kan, karena dia udah daftar, terus hari trialnya udah habis. Guess what? Anaknya nggak mau sekolah sama sekali. It happens. Jadi ya gimana, anaknya nggak mau sekolah, dia nangis-nangis gitu kan, bener-bener nggak mau sekolah dan nggak tahu alasannya kenapa. Padahal waktu trial itu dia happy aja dan senang di sekolah gitu. Tapi kan ya nggak mungkin juga untuk memaksakan kehendak sama anak gitu, dia emang udah nggak mau, akhirnya ya nggak jadi sekolah. Nah, berangkat dari situ, jadi ada beberapa tips yang harus diperhatikan sebelum kita mau masukin anak kita ke sekolah. Yang pertama adalah ya tadi kesiapan si anak, apakah dia memang benar-benar siap untuk sekolah. Kadang kan kita ada yang aduh sekolahin aja deh lebih cepat lebih baik gitu. Ternyata nggak juga, kalau anaknya tiba-tiba mogok kayak gitu sayang banget kan, udah uang pendaftarannya hangus, terus seragamnya juga nggak kepake gitu. Mending kalau misalnya nanti suatu saat nanti dia masuk sekolah itu lagi dan seragamnya masih sama, mungkin masih bisa dipakai, tapi kalau seragamnya ganti ya hangus juga gitu kan. Oke, yang kedua adalah usianya. Apakah memang usianya udah usia untuk sekolah apa belum gitu. Jadi untuk TK itu ada sekolah yang menyekolahkan, maksudnya menerima siswanya dengan sedini mungkin gitu, mulai dari usia kayak toddler school misalnya kayak gitu ada. Dan kalau emang enjoy anaknya terus ibunya juga suka ya why not, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang anak kita belum siap dan nggak mau ya nggak mesti dipaksain juga gitu, tunggu aja usianya sesuai gitu. Kalau menurut mamaku almarhumah, dulu aku kan mau sekolahin anakku di usia 3 tahunan, tapi menurut almarhumah itu masih tetap kecepatan. Dia bilang tunggu aja 4-5 tahun. Jadi TK-nya tuh nggak kelamaan, bener-bener cuma TK 0 kecil 0 besar gitu. Jadi kan apalagi kalau misalnya kalian yang mau berencana menyekolahkan SD di sekolah negeri gitu kan. Sekarang tuh kan ada peraturan dia harus usia 7 tahun di kelas 1 atau mungkin 6,5 mau menuju 7 gitu. Jadi kalau misalnya lebih muda atau terlalu muda dari itu dia belum bisa masuk kayak gitu. Tapi kalau untuk swasta sih enggak ya. Terus selanjutnya ada juga cerita temanku nih yang beda sekolah. Jadi anaknya ada 2 orang, dua-duanya TK, tapi dia sekolah di sekolah yang berbeda. Aku penasaran dong kenapa sekolahnya beda. Padahal setahu aku kalau misalnya kita nyekolahin anak kakak adik di sekolah yang sama, biasanya ada sibling diskon tuh. Mama yang ngejarnya diskon. Jadi karena ada saudara yang sekolah di situ, jadi yang kedua itu dapat diskon lebih gitu. Nah, tapi dia nggak ngambil ini. Aku tanya why gitu kan, kenapa nggak diambil? Ternyata menurut dia anaknya ini mempunyai perbedaan karakter, dan itu dia buktiin dengan cara dia mendatangi kayak kantor psikolog gitu untuk mengecek anaknya tuh cocoknya sekolah di sekolah tipe apa. Ya dia kan punya duit ya, jadi terserah dia mau ngecek dulu gitu kan. Ternyata menurut hasil psikotesnya memang kedua anak ini memiliki perbedaan, makanya si kakak sekolahnya di sekolah alam dan adiknya sekolah di sekolah karakter. Oh my god, makhluk apa lagi ini gitu kan.
ternyata selain sekolah TK yang aku tahu dari zaman aku TK dulu ya, aku taunya kan kalau yang namanya playgroup TK itu belajarnya ya gitu-gitu aja, nyanyi, belajarnya senang-senang, main, terus calistung gitu kan, doa-doa. Tapi kalau zaman sekarang tuh ternyata ada lagi jenisnya, TK itu terbagi-bagi gitu loh. Ada TK yang menekankan porsi belajar agama tuh lebih besar daripada main-mainnya, daripada pelajaran yang umumnya gitu. Ada yang memang ya udah umum aja gitu, belajar calistung, nyanyi-nyanyi, main, olahraga, sama belajar Pancasila, belajar lagu nasional kayak gitu. Ada juga sekolah yang benar-benar full outdoor. Nah, ini dia nih, namanya sekolah alam. Jadi si sekolah alam ini tuh dia nyaris full outdoor gitu. Jadi pembelajaran itu nggak lakukan konvensional yang duduk di bangku, gurunya jelasin gitu kan, terus anaknya diem dengerin nulis, nggak kayak gitu. Jadi mereka itu porsi besarnya adalah langsung praktek dan mereka ngerjainnya tuh di luar kelas gitu. Jadi namanya juga sekolah alam, benar-benar sekolahnya di alam, di luar gitu, benar-benar langsung praktek. Terus tempatnya rata-rata tempatnya tuh luas, terus kadang misalnya belajar apa di tempat ini, nanti belajar yang lain tempat yang lain lagi. Jadi fasilitasnya tuh memang besar dan luas gitu biasanya untuk yang sekolah alam ini. Terus cocoknya buat siapa? Nah, cocoknya tuh buat anak yang cara belajarnya tuh dia nggak bisa diem gitu. Jadi dia pengennya langsung praktek, banyak bergerak, terus dia nggak suka yang diem di tempat dengan berlama-lama gitu, dia nggak masuk. Dia pengennya langsung praktek, terus suasananya outdoor ya, seperti itulah cara belajarnya dia gitu. Learning by doing. Yang lain juga learning by doing sih, cuman dia itu lebih banyak melakukan aktivitasnya di luar kelas. Next ada lagi yang namanya sekolah karakter. Nah, kalau sekolah karakter ini dia tidak menitik beratkan pelajarannya ke hal-hal yang bentuknya eksak, kayak misalnya lu harus bisa baca tulis, lu harus bisa ngitung 1 sampai 1000 misalnya kayak gitu. Tapi dia lebih menekankan pembentukan karakter nih, anak karakternya harus menjadi seperti ini loh gitu, yang islami misalnya, karena aku seorang muslim, anaknya harus berbudi pekerti yang luhur. Seorang muslim itu harus seperti apa, cara berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua dan sebagainya, itu lebih menitik beratkan ke karakternya dia, yang dibentuk adalah karakternya kayak gitu. Terus apalagi ya pertimbangan yang lainnya selain jenis sekolah yang dipilih adalah kesesuaian dengan dompet pastinya. Jadi setelah aku mendatangi beberapa sekolah yang kita keceng gitu ya, ada sekolah yang di awal tuh bayarnya nggak mahal gitu loh. Ya udah bayarnya emang nggak mahal aja, pendaftaran, uang gedung segala macamnya nggak mahal. Tapi selama perjalanan waktu belajar ternyata kita ada bayar-bayar yang lainnya lagi gitu. Kayak misalnya untuk melakukan kegiatan A kita harus bayar lagi, misalnya untuk fasilitas atau bahan-bahan yang diperluin untuk sekolah untuk acara tersebut kayak gitu. Terus belum lagi nanti ada dana misalnya untuk trip atau untuk apa. Jadi itu karena belum di-include di depan, jadi bayarnya itu per kegiatan gitu. Di awal emang bener-bener cuman bayar biaya pendaftaran, biaya gedung, tapi selanjutnya ada uang bulanan, ada uang acara, ada uang kegiatan kayak gitu. Ada juga yang dibayarnya semua di awal, jadi rasanya kayak wah gila gede banget bayarnya gitu kan. Tapi di awal plek bayar, kesananya udah lu cuman bayar SPP-nya doang, nggak ada lagi pungutan lain-lainnya, nggak ada pungutan untuk acara misalnya, untuk jalan-jalan, untuk apa tuh nggak ada. Tapi di awal memang terasa gede. Jadi sebenarnya sih sama-sama aja masalah harga ini, cuman memang kita harus benar-benar cermat milihnya yang sesuai dengan kemampuan. Jangan hanya karena pingin gengsi misalnya gue pilih aja yang paling mahal, padahal belum tentu cocok sama karakter anak, sama dompet kita. Itu big no. Jadi
pertama sesuaikan dengan karakter anak kita cara belajarnya seperti apa, terus kita pengennya dia gimana, dianya mau atau enggak, usianya udah cukup apa belum. Yang kedua itu biaya sekolahnya, jangan terlena dengan biaya sekolah di awal murah tapi ternyata kegiatannya tuh banyak memerlukan uang dan jatuhnya sama aja atau bahkan mungkin lebih mahal. Terus selanjutnya untuk di sekolahnya si kakak ini aku cukup happy sih, karena di awal dia udah men-state zaman sekarang kan walaupun memang sama-sama muslim tapi mungkin ada sedikit perbedaan kayak hal-hal yang untuk sebagian orang itu sangat krusial, kayak misalnya kalau untuk muslim doa iftitahnya kayak gimana, pakai kunut apa enggak, mazhabnya apa. Nah seperti itu di step di awal. Kalau kalian memang hati-hati banget, kalian harus ya tanya sama sekolahnya. Kalau dia nggak menjelaskan ya kita yang tanya gitu, kita yang proaktif tanya, ini sekolahnya ngajarinnya seperti apa, sama enggak sama yang diajarin di rumah. Karena kasihan kan kalau misalnya ternyata di sekolah di rumah diajarin doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro misalnya, ternyata di sekolah diajarinnya Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Nah itu kan bingung anaknya gitu, ini yang benar yang mana sih doa iftitahnya, kata mama begini, kata bu guru begini, yang benar siapa gitu, kasihan kan dia jadi bingung. Nah carilah yang sama, kalaupun gak sama ya kita juga bisa mention ke sekolahnya, tolong dong anak gue diajarinnya yang ini ya doa iftitahnya kayak gitu. Terus pakai kunut apa enggak, kadang untuk sebagian orang itu kan hal yang kayak gimana ya, mengganggu gitu, annoying kalau misalnya gue pokoknya pengen pakai, gue nggak mau pakai kayak gitu sih. Selanjutnya apa ya, kalau sekarang kan lagi masa pandemi ya, jadi kalau kayak prasarana gitu belum terpakai, tapi kalau untuk offline tentunya kita harus ngelihat ya si tempatnya itu nggak cuman bagusnya aja tapi safety nggak nih buat anak-anak, terus dia mengovercome bullying kayak apa gitu, dia tipe ngajarinnya seperti apa, terus kualitas guru-gurunya bagaimana, kayak gitu sih. Mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Nanti kalau aku punya informasi lebih lanjut lagi tentang persekolahan ini akan aku share lagi buat kalian. Oke, selamat mencari.